Akhirnya, salah satu anime di tahun 2025 yang aku tunggu tayang juga nih. Yap, Kaiju Number 8. Nah, mari kita bahas episode pertama anime Kaiju nomor 8 season 2. Pantengin video ini terus ya. Let's go! Episode pertama dibuka dengan serangan kaiju. Seperti biasa, jika ada serangan kaiju, seluruh masyarakat pun diungsikan. Nah, terlihat di situ ada Kafka dan juga Mina waktu kecil yang sedang menyelamatkan diri dan juga terlihat panik. Terlihat Mina terjatuh. Kafka menenangkan Mina dan mengatakan mereka akan baik-baik saja. Kafka lalu melihat mobil pasukan pertahanan. Kafka pun menyemangati mereka. Lalu tiba-tiba gedung tersebut diserang. Kafka mencoba melindungi dirinya namun Mina menghilang. Tiba-tiba Kafka kecil dikepung nih oleh pasukan pertahanan dan di sana ada rekan kerjanya saat bekerja di perusahaan pembersih kaiju. Lalu di atas gedung terlihat Mina dewasa sedang bersiap dengan senjatanya dan memerintah pasukan yang ada di bawah untuk menembak kaiju nomor 8 dan tiba-tiba Kafka kecil tadi sudah berubah menjadi kaiju. Para pasukan langsung menembak Kafka. Hal ini memprovokasi kaiju dalam diri Kafka. Kaiju itu pun lalu menembak helikopter dan tiba-tiba berubah menjadi wujud kaiju raksasa dan menyerang kota di sekitarnya. Ternyata taunya mimpi dong si Kafka ternyata. Kafka yang tahu hal itu sangat lega. Saat itu Kafka masih berada dalam tahanan di kantor pusat. Beralih ke markas pasukan pertahanan Jepang Divisi 3 Tachikawa, terlihat gedung yang masih hancur dan juga dalam perbaikan karena serangan kaiju saat season 1. Terlihat Mina sedang mengawasi perbaikan. Hoshina lalu datang menghampiri dan berkata sudah 5 hari pasca Kafka dihukum dan putusan Kafka yang belum pasti. Hoshina lalu melihat markasnya yang sudah hancur dan menggerutu Kafka yang membuat kekacauan seperti ini terlalu berlebihan. Mina lalu mengatakan pada Hoshina kalau hari ini adalah jadwal gabungan pasukan baru. Di tempat lain terlihat Iharu dan juga Reno sedang ada di dalam mobil. Mereka menuju divisi 4 Matsumoto untuk penempatan baru mereka. Iharu meminta Reno mengambil fotonya di depan kastil Matsumoto. Iharu memang senarsis itu loh orangnya. Iharu pun lalu mengeluhkan Kafka yang belum membaca pesannya. Iharu khawatir bahwa mungkin Kafka tidak bisa lagi menjadi pasukan pertahanan. Reno tiba-tiba tertawa nih dan mengatakan ia jadi ingat saat dulu Kafka kebingungan saat pertama kali ia menjadi kaiju. Ia jadi ingat ucapan Kafka yang khawatir apakah ia akan bisa masuk di pasukan pertahanan, namun dengan ekspresi sambil tertawa. Iharu tertawa dan mengatakan bahwa Kafka memang punya mental baja. Kalau ia jadi Kafka, maka ia pasti sudah shock dan depresi setahun. Reno pun mengatakan pada Iharu bahwa Kafka akan kembali. Mereka lalu pergi ke markas divisi 4. Reno membatin bahwa ia akan menjadi kuat dan ia pasti akan melindungi Kafka. Di kantor pusat, Kikoru sedang melihat pesan grup divisi 3 yang anggotanya sudah berpencar ke tempat yang baru. Kikoru mengingat Kafka yang berubah menjadi kaiju dan menghadapi ayahnya. Kikoru membatin lain kali ialah yang akan menghentikan Kafka. Oleh karena itu, ia harus menjadi kuat. Lalu wakil komandan divisi 1 Hasegawa Eiji datang menemui Kikoru untuk menemui kapten divisi 1. Sama seperti yang lain, Kikoru juga dipindahkan ke divisi lain yaitu divisi 1 sampai markas divisi 3 Tachikawa selesai diperbaiki. Divisi 1 sendiri merupakan divisi terkuat dalam menghadapi kaiju dan reputasi mereka tidak main-main. Mereka berdua sudah di hadapan ruangan komandan divisi 1 dan ternyata kapten divisi 1 sedang asik main game. Yap, dia adalah Narumi Gen. Dengan wajah datar, Hasegawa menyuruh Kikoru untuk menunggu di luar. Hasegawa masuk dan langsung menendang Narumi yang asik main game dan merusak BS5-nya. Hasegawa lalu bilang kalau ia sudah bilang pada Narumi mereka akan datang jam 2. Narumi dengan santai bilang bahwa ia bebas untuk menuruti atau menolak permintaannya karena ia adalah kaptennya. Mendengar hal itu, Hasegawa kembali menendang Narumi dan kali ini mengenai figur Gundamnya. Sumpah lawak kali ya Narumi ini. Narumi lalu mengatakan lagi bahwa ini adalah kamarnya. Hasegawa tidak boleh mengatur-ngaturnya. Hasegawa pun lalu menjawab kalau itu bukan kamarnya tapi milik pasukan pertahanan. Jadi kita tahu ya, walaupun divisi 1 itu adalah divisi yang kuat banget, tapi komandannya ini kacau sih, suka main game dan yang pasti itu kamarnya itu berantakan dan juga kamarnya itu isinya tuh mainan-mainan dia doang. Ternyata Hasegawa sudah membawa para pasukan pembersih untuk membersihkan ruangan Narumi yang penuh dengan game dan juga Gundamnya. Panik kali Narumi di sini. Hasegawa lalu ngangkat si Narumi itu, ngangkatnya tuh enteng banget kayak dia tuh cuma ngangkat plastik gitu loh. Dan langsung dihadapin si Narumi itu sama Kikoru. Nah, Hasegawa lalu memperkenalkan Narumi pada Kikoru dan dengan ekspresi datar Kikoru memandang Narumi yang terlihat lusuh dan tidak pantas dihormati. Narumi dengan santai langsung mendebak bahwa Kikoru adalah putri Isao. Kikoru emosi sih ya guys, tapi dengan tenang tetap memperkenalkan dirinya. Bagaimanapun juga Narumi adalah atasannya Kikoru. Narumi bilang pada Kikoru tidak perlu kaku banget dalam memberi salam. Sebagai komandan ia hanya punya satu perintah pada Kikoru. Nah, tiba-tiba alarm serangan kaiju berbunyi. Narumi pun mengajak Kikoru untuk bertarung bersamanya.
Kaiju sudah terlihat muncul 15 menit yang lalu. Semua pasukan sudah bersiap, baik itu pasukan darat maupun pasukan di udara, yang mana Narumi dan Kikoru ada di dalam helikopter. Para warga sudah dievakuasi. Di dekat jembatan jalur Kanagawa terlihat Kaiju, sekilas lihat Godzilla sih ini. Tinggi besar sampai bisa jalan di dalam air saking tingginya. Semua pasukan meriam sudah siap dan dengan senjata masing-masing dan memulai menyerang Kaiju tersebut dan rudal pun mengenainya. Mengubah jalur Kaiju tersebut menuju pasukan yang ada di jembatan. Sesaat Kaiju tersebut menyelam, dan punggungnya tiba-tiba mengenai jembatan yang langsung rubuh. Kemudian Kaiju tersebut langsung berenang pindah tempat. Salah seorang anggota divisi 1 kemudian melaporkan situasi ini pada Narumi yang sudah berpakaian lengkap. Berbeda dengan sebelumnya, Narumi langsung menyusun rencana cadangan, guys. Beda banget Narumi yang tadi ada di dalam ruangan dengan Narumi yang ada di arena pertempuran. Nah, beberapa anggotanya pun langsung menyerang Kaiju tersebut. Kikoru yang melihat para pasukan divisi 1 ini menghadapi Kaiju sangat terkesima. Kemampuan divisi 1 sudah pasti pelepasan mereka di atas 40%. Narumi mendapatkan laporan kalau posisi Kaiju saat itu sudah sesuai rencana. Narumi lalu terlihat akan turun dari helikopter. Namun sebelum itu ia mengatakan pada Kikoru bahwa sopan santun, penampilan, ketekunan, dan harga dirinya tidak Narumi minta. Narumi lalu turun dari heli dan langsung menuju Kaiju tersebut. Sambil masih melayang di udara, ia melepaskan senjatanya lalu menusukkannya pada Kaiju yang langsung mati dan sisa tubuh Kaiju tersebut mengotori kota sekitar. Di sini tuh Narumi Gen itu keren banget, guys. Dia nge-solo sendiri tuh Kaiju. Keren banget kan ya? Beda banget sama Narumi yang kita lihat ada di ruangannya tadi. Scene beralih di atap kantor pusat. Sepertinya Narumi dan juga Kikoru sudah menyelesaikan misinya dan akhirnya istirahat nih di atap kantor pusat. Nah, Narumi di sini tuh kelihatan mencak-mencak banget nih kayak bocil karena Mina malah dapat atensi lebih di internet ketimbang dia. Kikoru tidak percaya orang kayak Narumi yang terkuat ini malah sibuk dengan medsos. Kikoru lalu bilang kepada Narumi untuk angkat telepon yang dari tadi berdering. Narumi mengabaikan dan bilang, "Palingan itu panggilan rapat dari Hasegawa dan juga Isao. Kenapa juga ya harus pergi siang-siang bolong ke tempat kayak neraka itu?" Tahu-tahu di belakangnya dia ditendang lagi dong si Narumi ini sama Hasegawa sambil bilang si Hasegawa kalau itu adalah tugasnya. Lagi-lagi Narumi diseret sama wakil komandannya. Hasegawa lalu bilang kalau mereka akan bertemu dengan Kaiju nomor 8. Hal yang disampaikan Hasegawa ini mendapatkan perhatian lebih dari Kikoru dan juga Narumi. Sementara itu di ruangan tahanan, Kafka sedang push up nih, sedang ya latihan tipis-tipis lah ya. Ia lalu dihampiri oleh pasukan bersenjata lengkap dan minta Kafka ikut dengan mereka. Kafka lalu melihat Kikoru yang ada di depan pintu ruangan Isao. Di dalam ruangan, Kafka sudah berhadapan dengan Isao. Di sana juga ada Narumi, Hasegawa, dan juga Kikoru. Kafka lalu menyadari keberadaan Narumi. Isao lalu menyampaikan pada Kafka bahwa ia akan ditempatkan di divisi 1. Nah, mendengar hal ini, di seluruh ruangan itu nampaknya terkejut. Namun Isao juga kemudian mengatakan bahwa alasan ia menempatkan Kafka di divisi 1 karena ia punya kekuatan Kaiju yang akan digabungkan dengan kekuatan dari divisi 1. Isao lalu mengatakan pada Kafka untuk menunjukkan kemampuannya, jika tidak ia akan dikeluarkan dari pasukan pertahanan. Di sini Kafka membatin, guys. Sebenarnya Kafka itu nggak suka dimanfaatkan karena Kaiju yang ada dalam dirinya, tapi gimana pun juga ia harus bertahan hidup. Kafka lalu menerima tawaran tersebut, namun tiba-tiba ditolak dong sama Narumi. Narumi menyombong dengan mengatakan bahwa divisi 1 saja sudah kuat asalkan selama ada dia. Isao pun membantah dan mengatakan pada Narumi bahwa itu saja tidak cukup. Sekarang ada Kaiju nomor 9 yang menyamar jadi manusia, lalu ada Kaiju nomor 10 yang bisa memerintah Kaiju lain untuk menyerang mereka. Kaiju sudah berevolusi, jadi mereka juga harus berevolusi sama seperti Kaiju agar tetap bisa menghadapi para Kaiju. Itulah yang disampaikan Isao pada Narumi. Nah, Narumi yang mendengar hal itu lalu mengatakan pada Isao bahwa seperti biasa Isao tidak pernah percaya padanya dan mengatakan Kafka dijadikan senjata saja dan serahkan padanya. Kafka pun lalu mengatakan pada Narumi bahwa saat ini bukan saatnya ia untuk mati. Ia hanya minta agar Narumi percaya padanya dan pada teman-temannya, dan ada hal yang ia belum selesaikan. Sambil ia membayangkan ia berdiri di samping Mina di area pertempuran. Jadi ia mengatakan pada Narumi, tolong biarkan ia hidup dan memberi hormat pada Narumi. Narumi lagi-lagi bilang pada Kafka kalau ia tidak peduli dengan dedikasinya. Ia hanya minta Kafka untuk menunjukkan kemampuannya. Dan jika Kafka kehilangan kendali, ia akan menghabisi Kafka dan juga menjadikannya seragam tempur. Narumi pun lalu meninggalkan ruangan. Sementara itu di divisi 3, Hoshina melaporkan status Kafka dan anggota divisi 3 lainnya. Mina pun mengajak Hoshina untuk latihan. Nah, di kediaman Shinomiya, Kikoru sedang membereskan bawaannya dan melihat ke arah foto yang tidak tahu itu siapa. Sementara di suatu tempat terlihat Isao masuk ke dalam ruangan penelitian dan entah ada apa dalam tabung tersebut, tapi gua ngelihat kaki sih ya. Dan pastinya kayaknya Isao itu kenal banget. Nah, penasaran sih siapa sebenarnya yang ada di dalam tabung tersebut.
Scene terakhir memperlihatkan warga yang mengeluhkan seringnya terjadi gempa dan tiba-tiba muncul gempa dan langsung meluluh lantakan kota sekian. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kemunculan kaiju? Yap, jawabannya ada di episode 2 minggu depan. Nah, jujur untuk episode pertama, untuk season 2 ini kurang greget seperti episode pertama season 1-nya. Tapi kelanjutannya tetap bikin anime ini makin menarik. Nah, akhir kata jangan lupa kalian untuk subscribe, komen, dan juga like video ini ya. Arigatou gozaimasu untuk semua kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir.